Ini yang kadang-kadang kita perlu berpikir. Melihat nikmat saudara kita, lupa dengan nikmat sendiri yang sebenarnya tidak diberikan Allah pada orang lain. Jangan berpikir tentang nikmat orang lain yang banyak itu, karena bisa jadi nikmat itu menggantikan banyak kesulitan yang Allah berikan atau sebagai ujian bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, sini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Ahmad Khairuddin yang sudah siap untuk mengisi materi kajian rutin subuh di Ahad ini dengan judul Menjadi Hamba yang Dicinta. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Masjid Fisabilillah, yaitu Ustadz Abdullah Fikri, beserta semua pengurus Masjid Fisabilillah yang kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati juga para sesepuh di Green Garden Resident 3, yang insya Allah istiqomah senantiasa hadir di kajian rutin subuh ini. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Fisabilillah, terkhusus yang hadir di acara kajian rutin subuh ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, mengizinkan kita untuk hadir pada acara ini, yang insya Allah di sini tentunya kita nanti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang membawa kabar gembira ini bagi kita yang beriman, yaitu agama Islam ini, dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Baiklah, marilah kita bersama-sama membuka acara kajian rutin di subuh Ahad ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti kajian rutin ini dengan tema Menjadi Hamba yang Dicinta, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Ahmad Khairuddin. Pada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita muliakan, kita hormati pengurus masjid. Bersama ini ada Ustaz Abdullah Fikri, siswa, asatidz yang lain, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan
ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini langkah pertama dalam rangka bersyukur sekali ya Allah. Langkah kedua, menggunakan apa yang Allah berikan untuk sebanyak-banyaknya berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih sehat, biar sehat ini berkah. Mari kita gunakan kesehatan ini untuk mengabdi pada Allah. Allah kasih harta, mari kita gunakan harta yang Allah berikan agar lebih berkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah, infak, membantu fakir miskin, membantu siapa punya membutuhkan. Semua yang Allah berikan ini kita gunakan seluas-luasnya dalam usaha kita menunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa kecuali Allah sudah menuntut kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Selanjutnya dalam rangka bersyukur setelah mengucap alhamdulillah, menggunakannya dengan baik, sekali waktu kita juga perlu tahadzus bil ni'mah, menyampaikan kepada halayak tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kita temui ada walimah ya, di rumah-rumah orang-orang mukmin dalam rangka apa? Berbagi kebahagiaan di mana Allah sudah memberikan nikmat kepada. Sehingga nikmat itu tidak hanya dirasakan oleh 1-2 orang, ya, tapi nikmat juga dirasakan oleh banyak orang yang tahu tentang nikmat itu datang kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga terus tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, keturunan beliau, sahabat-sahabat, termasuk kita yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sehat Bapak Ibu ya? Inilah yang kita cari, sehat yang berkah, insya Allah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan. Apa maksud temanya? Mencari tadi menjadi hamba yang dicinta. Oh, menjadi hamba yang dicinta. Jadi pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya kita inginkan dalam kehidupan kita ini? Kan pertanyaan besar. Sebenarnya pengen gimana? Yang paling kita harapkan itu gimana caranya kita bisa menyenangkan zat yang telah menciptakan kita. Kan paling utama. Kalau kita ketemu bos, ketemu orang yang kita hormati, kita berusaha untuk menyenangkannya, apatah lagi kepada Allah, zat yang sudah memberikan segala-galanya. Kalau bos cuma ngasih perintah, ngasih jalan dapat harta gitu kan, ngasih jalan apa ya, dapat gaji dan lain sebagainya, kita begitu menghormati dan berusaha menyenangkan hatinya, apatah lagi Allah yang tidak hanya ngasih harta, ngasih semua hal. Bahkan kadang-kadang kita dikasih ujian-ujian kecil untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan derajat kita. Cuma biar Allah bisa menempatkan kita di tempat yang lebih baik. Mana ada bos yang berpikir seperti itu? Ada sekilo wong itu nonjol dikit, jangan nonjol ego gitu kan? Bakal tergeser gitu. Dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan ini agar menggugah hati kita bahwa kita pengen dapat rahmat Allah, cinta Allah, gitu. Agar amal-amal kecil kita yang tidak seberapa ini bisa membantu kita masuk ke dalam surga Allah.
Maka apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mengabdikan diri dan bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'ifi." Dalam sebuah hadis ini disampaikan, al-mu'min, orang yang beriman, yang qawi, yang kuat secara fisik iyo, harta iyo, hati iyo, gitu ya. Dan semuanya, gitu. Maka itu lebih Allah cintai, khairun, lebih baik, dan wa ahabbu ilallah, itu lebih baik dan lebih Allah cintai minal mu'min dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, meskipun masing-masing punya kelebihan. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Hadis ini agak panjang. Bagian pertamanya berbicara tentang seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Nah, ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'u. Memang sudah jadi kebiasaan kita. Kita ini manusia ini pengennya untung. Kalau ada untungnya untuk kita, barulah kita bersemangat untuk melakukan. Ini mau ekonomi, dan ternyata manusia itu makhluk ekonomi, ya, rasional. Kalau tidak menguntungkan, tidaklah, gitu ya. Bahkan ini dibawa dalam ibadah bersama, dalam ibadah kepada Allah. Kalau ibadah itu tidak seolah-olah tidak mendatangkan manfaat. Banyak orang yang kadang-kadang padahal perintah Allah. Maka memang ini ujian dari Allah. Sholat ini kalau dipikir-pikir, apa manfaat sholat? Bahkan orang-orang saat ini barulah mau melaksanakan sholat dengan baik, gitu ya, setelah mendengar ada penelitian tentang manfaat sholat dalam kesehatan, baru ya semangat. Boy, sujud kita itu kalau sujudnya benar akan mengalirkan darah ke otak. Kalau Bapak Ibu sering pusing, maka biasakan sujud. Insya Allah akan mengurangi pusing-pusingnya. Yakinlah, tidak saya uji lah. Kalau sekiranya tidak berhasil lagi ngadu aku. Hai, aroma kopi ini masya Allah ya, semerbak. Pusing buntu. Nah, ini tidak bisa ditutupi bahwa kita memang sering-seringnya melakukan sesuatu itu mikir manfaat untuk kitanya dulu, ya. Yang nggak masalah sih, baik juga karena ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo semangat dong. Kalau lihat ada sesuatu yang bermanfaat untukmu, semangatlah. Padahal kita sudah tahu sholat manfaat, puasa manfaat, gitu ya, zakat manfaat, semuanya sudah diajarin oleh Allah bahwa ada manfaat dari setiap hal ini. Ayo tolong lebih semangat lagi. Selain manfaat dunia yang sebenarnya hanya untuk menguatkan kita dalam melaksanakan amal soleh, yang sudah dipastikan Allah tidak mungkin memberikan perintah kepada sesuatu hal kecuali manfaatnya besar untuk kita. Minimal yang perlu kita ingat saat kita melakukan apa yang Allah perintahkan, manfaatnya masuk surga. Nah, gitu. Kalau kita kemarin berbicara soal ikhlas, gitu ya, ikhlas tingkatan pertamanya, ya, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billahi wala ta'jaz.
dan mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan loyo katanya. Jangan loyo. Coba semangat. Besok minggu kan? Iya. Insyaallah nanti kita gotong royong. Semangat. Insyaallah. Ibu-ibu loh, masya Allah semangat. Pagi-pagi sudah menyiapkan masakan. Manfaat. Tekwan, masya Allah. Maka babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apalagi nikmat Allah yang akan kau dustakan. Makin banyak nikmat Allah. Kita duduk makanan datang, rezeki datang, masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah tambah rezekinya, Allah berkahi hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau misalnya wa in asabaka syai'un, kalau terjadi sesuatu kepadamu, maka jangan ngomong andaikan aku begini, begitu, begini, begitu, maka gini dan gitu. Ayo bola tadi itu. Aku ngambil duluan, lontong itu dapat aku tunjang. Andai. Tapi ya sudahlah. Jangan ucapkan itu. Apapun yang terjadi kepada kita, kan kita sering gitu. Kok tadi? Itu kebiasaan kita. Coba. Gak lancar. Maka kita perlu melatih hati kita sebenarnya dalam hal ini. Ya, kalau sekiranya tidak bisa, ya sudah. Bukan rezeki kita. Berapa banyak sebenarnya ya kita bisa melakukan. Apa bedanya aku dengan Pak Prabowo? Misalnya. Manusia sama, tinggi tidak jauh beda. Ngapa kok beliau bisa jadi presiden Pak? Udah. Kan pertanyaan ya. Nasib lalu, nasib. Coba aku melok militer juga. Sama no pernah daftar militer no ini ya sudah. Coba aku ini, coba aku itu. Maka jangan bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kalau sekiranya sudah terjadi ya sudah. Nah, cak mana juga hal yang paling jauh dari diri kita itu adalah masa lalu. Kata Imam Ghazali, janganlah coba-coba balik ke masa lalu. Ada enggak time travel? Wah, time travel kalau nonton. Bisa kembali ke masa lalu? Enggak mungkin. Barang tadi meledak jadi gitu kan, ngambil lontong itu tadi kan, baru 2 menit, tidak jadi, tidak mungkin balik lagi ke 2 menit sebelumnya kan, cuma 2 menit ya, lebih ya, jangan mengucapkan andai ini, andai itu, gitu ya, karena ternyata ya, harusnya kita ucapkan walakin qul qadar. Sudah. Ini semua sudah ketentuan Allah. Wa ma syaa fa'al. Allah berkehendak maka jadi. Itu berkehendak ya, maka jadi. Apa yang membuat hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna law taftahu amasyaitan. Ucapan pengandaian itu membuka ruang untuk bisikan syaitan. Berapa banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, padahal sudah dapat uangnya sama, enak tuh. Cuma gara-gara tunjangnya, lah tidak bersyukur padahal sudah ada di depan mata. Ini yang kadang-kadang kita perlu berpikir. Melihat nikmat saudara kita, lupa dengan nikmat sendiri yang sebenarnya tidak diberikan Allah kepada orang lain. Jangan berpikir tentang nikmat orang lain yang banyak itu, karena bisa jadi nikmat itu menggantikan banyak kesulitan yang Allah berikan atau sebagai ujian bagi dirinya.
yang tidak kita rasakan. Kalau kita dapat ujian yang sama dengan mereka, contoh dari Pak Presiden, apa juga bisa? Ya berpikir dulu, berapa banyak ujian beliau untuk jadi presiden dibandingkan kita. Nah, gitu. Atau ya nggak usah jauh-jauh lah ya, tetangga dekat rumah gitu. Wah, masya Allah, lagi rumahnya. Gitu kan? Ay, bagus loh. Coba dulu pas aku bangun rumah ini Cak Dio. Ini tidak dalam iri ya, tidak iri ya malah. Cobalah pas aku bangun dulu rencananya bagus, arsitek gitu kan. Wah, saya bakal bagusnya rumah ini. Padahal dia lah tempat di rumah itu 2-3 tahun, ya. Masih juga. Anda itu berhenti. Karena membuat kita tidak bersyukur dengan hal itu. Kufur nikmat, balasannya berat. Gitu. Kufur nikmat, balasannya berat. Hanya gara-gara kopi saya tidak lebih banyak dari kopi atau lagi beruntung. Nah, padahal punya sama rasanya sama. Cuma beda deh kebetulan. Tadi nuangnya udah pas misalnya gitu kan. Ya kira-kira. Atau ini kenapa dikit? Karena gelasnya lebih besar. Beda sudut pandang baik. Beda sudut pandang. Masya Allah. Lupa mensyukuri rezeki yang sebenarnya sudah ada pada diri kita. Dan itu membuat kita kufur akan nikmat Allah dan menolak ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini adalah salah satu kiat-kiat kita untuk dapat nikmati cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah kita sudah dekat dengan Ramadan. Jangan sampai nanti kita tidak sesuai. Ramadan ini kan dapatnya berkah, rahmat, semuanya ada, peluangnya sama. Kalau kita lagi bicara saat ikhlas kemarin itu, Allah lagi buka keran ikhlas tingkat 2. Wah, kalau dari Kiai Haji Saleh Darat. Tingkat 2 itu apa? Mahabbah, kecintaan. Di antara kita dalam melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan ini, mungkin sedikit dari kita itu yang tidak ikhlas. Kebanyakan dari kita itu muncul kecintaan dan mudah melaksanakan amal soleh dibandingkan bulan-bulan lain. Ibu-ibu sedekah cepatnya, tidak ngira-ngira. Kalau di bulan lain mungkin agak-agak ini kurang gitu ya. Oh, Ramadan itu ibu minta tolong sediakan takjil sore langsung. Oke. Bapak-bapak itu gitu ya, yang biasanya menyiapkan infak seminggu sekali di hari Jumat, hampir tiap malam menyiapkannya dari itu adalah satu. Dan itu mudah, tidak ada paksaan. Mumpung Ramadan, karena Allah kasih rahmat berkat itu, kita juga semangat di diri kita dengan ini tadi, sesuai dengan hadis tadi. Ayo, jangan jadi mukmin yang lemah, ya. Mentang-mentang puasa, laju tidak galak bergerak, gitu kan? Lagi puasa. Padahal kita tahu, gitu kan? Jangan loyo, jangan males. Diajak apa misalnya kegiatan masjid lagi puasa, loyonya di kerjaan, kata bosnya, kenapa kamu lesu galau? Puasa, lagi nyala puasa. Padahal ada beberapa kondisi, masya Allah dalam kisah Sirah Nabawiyah ada 3 perang yang ternyata dilakukan dalam kondisi kaum mukmin muslimin dalam kondisi puasa. Ini untuk menyemangati kita bahwa kita ini harusnya kuat. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat oleh Allah Subhanahu. Perang Badar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan 313 orang dari kaum mukmin muslim saat itu.
menghadapi kafir Quraisy, ya, kita perlu berpikir kalau mau nak perang ini siap-siap kan. Ya. Nah ini dalam kondisi yang sebenarnya kalau dipikir dalam logika kita tidak siap kaum muslimin ini. Ngapa? Rasulullah dan para sahabat ini hanya bawa 8 pedang. Dari 313 uang itu, Rasul cuma bawa 8 pedang. Tidak masuk dan ngajak perang, pedang enggak bawa. 6 baju perang. Jadi mikir gimana? Dari 300 uang yang pakai baju perang cuma 6 orang. 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Padahal kan ini alat-alat perang yang penting kan. Sedangkan kaum Quraisy waktu itu punya 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Logika kita ngantarnya karena waktu itu memang tidak disengaja, tidak direncanakan seperti itu. Tapi musuh lah di depan mata gitu. Dan ada balik sampai yang terkenal doa Nabi, ya Allah, kalau memang ini ketetapanmu dan kami mati galau-galau, dan selesai Islamnya habis. Gitu. Jadi Rasul minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan. Menang. Bawa 8 pedang, menang lawan 600 pedang. Aku nak bayang kalau kita bisa bikin visualisasi perang Badar gitu ya. Karena kan biasanya maju dulu pemimpin-pemimpinnya kan tangting gitu. Ini tadi minjem dulu ya. Minjem dulu. Pinjam pedang kamu. Pinjam pedang dulu gitu. Aku nak maju. Karena memang kebiasaan orang Arab kan kalau perang mereka unjuk gigi dulu. Pokoknya bosnya ini dulu. Setelah menang baru kita perang. Ini bareng-bareng. Tang. Kalah gitu ya. Dan ternyata Allah bantu, ini yang terkenal gitu ya, bahwa 300 orang yang tadi itu dipandangkan orang-orang kafir Quraisy bersama dengan puluhan ribu orang, kayak ribuan orang di mata mereka. Apa yang membuat ini terjadi? Pertama, tidak mungkin seperti itu kalau para sahabatnya tidak punya semangat. Iya kan? Ini bedanya tadi kan. Kalau misalnya sahabat ini kan nyari mati, ya. Kafir Quraisy kalau bisa tidak mati, itu lain semangat. Ya. Jangan lah kalau kita itu ibadah itu memang nyari nian gitu. Kira aku mati pasti ibadah. Nah gitu. Masya Allah ada yang lain. Dan kita mungkin akan berbuat masjid-masjid Allah dengan semangat 45. Mudah tidak? Aku yakin tidak mudah. Yang ngomong lagi masih belum tentu. Tapi ini dicontohkan oleh para sahabat. Yang pertama membuat mereka ditakuti para kafir Quraisy itu semangat mereka untuk berjuang. Yang cuma sepertiga dari mereka itu terlihat banyak karena semangat juangnya tidak menunjukkan sisi lemah sedikit pun. Rasul membakar semangat para sahabat. Barang siapa yang syahid mati, maka dia syahid dan pasti masuk surga ya Allah. Wah, mantapnya. Laju, ya. Kalau kita, dulu, ayo dulu. Melok ya. Seruan berperang melok. Mungkin ini dulu yang disemangati oleh para kiai ke kaum santri, akhirnya Indonesia bisa menang. Ayo. Katanya cek dulu. Gini. Masya Allah. Ya memang kadang-kadang perlu lagi baca-baca sejarah, Masya Allah. Ya. Sampai Islam datang ke kita ini perjuangannya tidak biasa. Ini menunjukkan sisi kekuatan kaum muslimin saat itu dan kita perlu contoh di mereka ini. Perlu mencontoh mereka.
Perang kedua, perang Khandaq. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya saat berhijrah ke Madinah, setelah itu ada kejadian perang yang sering disebut dengan Khandaq, gali parit. Ini tidak jauh beda kondisi. Kaum muslimin ada 3.000 pasukan melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri dari Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Sama seperti golongan. Mereka dalam kota, aduh 10.000 kota itu ini cuma uang 1.000, habis. Uang 2 lah uang 3 lawan siko kan. Tapi ini memang perang yang agak beda, pakai taktiknya. Nah, dalam salah satu kondisi saat membangun parit itu, para sahabat kesulitan untuk memecahkan batu besar di salah satu tempat. Akhirnya para sahabat ini ngadulah ke Nabi SAW. Wahai Nabi, ada masalah. Ada batu besarnya yang tidak tahu. Ini menunjukkan kekuatan Nabi. Memang Nabi itu kuatnya, uangnya hebatnya. Waktu datang ke situ Rasul, nah ini yang keren lagi. Rasul mengikat perut beliau dengan batu yang diganjal di perut. Kondisinya laparnya. Karena memang kondisi saat itu kekurangan pangan, kita lagi dikepung. Sehingga harus irit-irit bahan pangan untuk perang. Karena udah tahu ini bakal perang berapa lama. Sekali pukul pecah, 2 kali, 3 kali semuanya selesai. Dalam 3 kali pukul batu itu hancur. Maksudnya bisa dipindahkan oleh para sahabat. Andai kira-kira kalau Nabi itu tidak lapar, kalau sekali bisa pecah ya. Bayangkan Nabi Musa tidak sengaja gitu. Uangnya meninggal aja gitu. Nah ini Nabi batu besar itu dipukul dalam 3 kali pukulan pecah. Ini menunjukkan Nabi itu secara fisik kuat. Jadi contoh para sahabat yang lain dalam kondisi yang sememprihatinkan itu, Nabi pun Masya Allah kuat sekali. Pecah batu itu. Akhirnya progres perjalanan untuk membangun parit itu bisa dijalan. Menang. Hebat. Dan banyak lagi perang-perang yang ternyata dilalui oleh para sahabat dalam kondisi berpuasa. Ada perang Tabuk dan beberapa perang-perang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku baru datang nih dan selesai ya. Nah, ada beberapa hikmah penting yang perlu kita ambil ya. Pertama tadi bahwa kita dituntut jadi orang yang memang kuat dari semua lini. Kita muslim ini kan masih kok. Sisi apa Pak? Finansial. Maka kita menjadi buih di lautan. Kalau kita tidak berperang, maka muslim itu banyak baik tapi tidak punya peran. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah memberi peran terbaik dari diri kita untuk Islam. Tidak tahu terserah dalam kapasitas kita masing-masing. Ibu-ibu memberikan peran terbaiknya sebagai muslimah, sebagai ibu yang baik untuk anak-anaknya, mendidik dengan sebaik-baiknya. Menjadi apa lagi? Bapak-bapak mungkin di tempat kerja menjadi contoh gitu ya. Manusia Islam berjalan. Wah, insya Allah. Susah kita nak menemukan sosok seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Sayyidah Aisyah, Al-Quran berjalan. Ya tidak usah lah jadi Quran berjalan gitu kan. Mungkin lo mampu. Sudah di tempat pegawai kita jadi contoh. Itkon, serius kalau pegawai gitu kan, mengerjakan yang sebaik-baiknya.
Kalau besok santai apa? Sibuk itu. Ya kalau sekiranya memang bisa ya nggak apa-apa. Peran gitu kan. Ini yang diperlukan sebenarnya. Banyak tapi tidak berperan, maka wajar kita disebut sebagai bui di lautan itu. Katik kuasa, ajak ke ujung melong, ditarik lagi sama ombak melong. Coba kalau kita jadi karang, aja lah. Maju terus. Bertahun-tahun ketemu ombak itu dia masih kokoh di situ lah. Yo teriris lagi kita tidak boleh. Dia masih hebat. Andai kita muslim itu seperti itu, Masya Allah. Dari sisi ekonomi itu sehat, bagus, kuat. Insya Allah keluarga kita juga akan sehat, kuat. Meskipun finansial bukan satu-satunya solusi. Dari sisi ibadah kita kuat. Jumat kemarin Ayahanda Salman Mutar mengingatkan bahwa ibadah sholat subuh menentukan kualitas kita. Kalau sholat subuhnya sama dengan jumlah sholat Jumatnya, maka itu menunjukkan kualitas muslim itu akan baik. Ada uang berani kan? Kalau sekiranya subuh kita banyak Jumat gitu, ada tidak uang berani melawan Islam gitu. Itu saja. Ya wajar. Dalam penelitian banyak ya. Semakin baik kualitas agama seseorang, maka akan menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik. Coba kita ini, sholat kita mulai diperbaiki, sholat kita dengan hati. Waktu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berapa banyak yang sambil baca memaknai? Atau gini deh, memang melaksanakannya karena hati kita pengen gitu, melaksanakannya. Seneng, nih contoh ini, ibu-ibu nih seneng, maka tidak perlu kita request di hari Ahad karena seneng lah dong, gitu. karena seneng lah. Anda coba gitu, seneng sholat, seneng zakat, seneng sedekah, meskipun cuma ngejuk mungkin 1.000-2.000 karena seneng lah. Jadi melaksanakan ibadah karena hati. Maka ini tergantung ya, mungkin kalau dicinta Allah maka perbaiki apa yang menjadi cinta Allah. Karena kalau sudah dapat cinta Allah, cinta makhluk dengan mudahnya akan kita. Yang kedua ya, ada muatan kebersamaan di situ. Di tengah kecamuk perang yang mengerikan, 300 orang ini tadi bersama meminta pertolongan Allah, ya Allah, kami siap syahid. Tapi sepakat, ucapan yang paling menggelegar saya itu takbir, Allahu Akbar, dan semua serentak mengucapkan takbir. Andai kita kata Ustaz Fikri, takbir, semua yang takbir gitu kan, Insya Allah masjid ini selesai. Masya. Ada kebersamaan, karena kalau dewek repot. Kalau dewekan cuma repot. Memang butuh masukan dari orang lain kan. Kalau dewekan itu tidak kuat. Pengharapan hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bukanlah siapa-siapa, 300 wong tadi itu kalau secara logika tidak mungkin menang, pasti mati. Ternyata menang. 3.000 orang tadi yang mengganti Farid itu tadi, kalau sekiranya memang perangnya lawan 10.000 selesai. Tapi Allah berikan peluang lewat Salman Al-Farisi, taktik perang baru, pakai gali Khandaq. Takut orang-orang kafir Quraisy, ngeri-ngeri, udara tidak mungkin bisa melompati Farid yang sudah dibangun oleh orang muslim ini. Terjerembab di situ, selesai. Takut kan?
menahan mereka untuk tidak menyerang, dan akhirnya mereka mengaku kalah. Karena ternyata ada badai dan lain sebagainya yang Allah kirimkan sebagai pertolongan. Yang saat itu terjadi, yang menjadi musuh kaum muslimin tidak hanya musuh nafsu, tapi juga musuh yang berpedang sekira kita melengah sedikit saja, kepala dan badan kita terpisah. Kita saat ini mungkin lawan kita ya nafsu. Tapi nafsu, kata Allah, ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis illa ma haram rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu itu diberi rahmat oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat rahmat? Bagaimana kita menyelipkan rahmat dalam nafsu kita? Ya, lebih dekat dengan Allah. Insya Allah kalau orangnya sholatnya baik, tidak mungkin buruk. Mungkin tidak uang sholat tapi masih mencuri, masih mungkin. Tapi bisa jadi karena kualitas sholatnya belum baik. Coba kalau misalnya kita perbaiki sholat kita akan terhindar dari fahsya dan munkar. Nah ini karena Allah yang ngomong gitu. Kalau aku yang ngomong mungkin mau tidak percaya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, di antara perkara yang paling besar mudaratnya bagi seorang hamba adalah kekosongan waktu. Nah ini hikmah selanjutnya. Ngapa kata Rasul tadi ikhlis alama yang fa'u. Ayo semangat lakukan apa yang bermanfaat. Fa idza faragta fansab. Kalau ada kosong lakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Karena ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan ya di antara yang paling mudarat yang besar bagi seorang hamba itu adalah waktu luangnya. Karena antara dua baik waktu luang ini kalau tidak dilakukan untuk melakukan kebaikan, yakinlah pasti buruk. Atau kemungkinan besarnya adalah diisi dengan keburukan. Tidak tahu dalam diam kita, tenang kita, tidak baik, mungkin banyak dosa-dosa yang terjadi. Maka karena nafsu tadi tercokol dalam diri kita, baik luang ataupun tidak, apatah lagi luang, nafsunya banyaknya gitu ya. Mikir lah itulah, mikir yang lau tadi gitu ya. Akhirnya banyak sekali kesalahan yang kita lakukan karena kekosongan kita. Fa'idha faragta fansab. Kalau ada waktu luang isi. Segera berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Pastikan amal soleh yang insya Allah mendatangkan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Ahmad Khairuddin yang telah memberikan pencerahan kita pada subuh kita ini. Pada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, dimulai dari yang bapak-bapak terlebih dahulu. Silakan, Pak. Supaya menjadi apa? Hamba yang dicintai. Sudah paham, Masya Allah. Sedang memaknai, mencerna dan memasukkan dalam. Oh, dari ibu-ibunya? Ya. Oh, dari Pak. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita yang seperti korupsi, dalam korupsi masih tetap jahat. Sekarang ini kan orang itu harus menolak pada itu saya
harusnya diingatkan sama Allah gitu ya. Baik. Sudah buruk masih saja Allah kasih tempat gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan pemberian dulu. Apa ini sebutannya? Istidraj. Kata Allah itu mungkinlah diingati sebenarnya, tapi tidak sadar gitu ya. Diingatkan entah dengan apapun itu, tapi dia nggak sadar nih kalau dia sudah salah. Akhirnya sudah dilulu sama laju lah. Nah, iyo laju. Makan. Tidak penting karena bagiku apa yang kau dapatkan di sini tidaklah lebih baik dari setetes air yang aku timpakan di dunia. Ya. Karena ternyata yang punya jabatan bukan cuma dia, yang punya harta tidak cuma dia kan. Berarti tidak terlalu penting bagi Allah. Sudah, laju. Sehingga Allah nanti tidak punya rasa kasihan lagi. Gitu kan. Saat bertemu, aku sudah kasihkan engkau di dunia. Sehingga kalau kamu datang saat ini bertemu denganku, apa yang perlu lagi? Sudah, apa yang kau minta sudah aku kasih, yang kau harap sudah aku kasih, kau sudah dapat kalau gitu. Karena kamu nggak sadar, ya jangan berharap ada balasan karena kamu nggak pernah berpikir tentang apa yang kau akan dapatkan sebagai balasan nanti di surga gitu. Berapa banyak yang berpikir tentang jabatannya, oh jabatan ini mudah-mudahan nanti menyelamatkan aku masuk surga. Kan jarang yang berpikir itu kan. Oh ya Allah. Apa aktivitas aku, mungkin profesi aku ini dengan ini dapat menjadi sebab masuk surga. Jangan. Akhirnya itu tadi, ya. Karena sudah tidak lagi mempan dan hatinya sudah mulai tertutup, lah beban, ya sudah aja. Kata Allah sudah. Kondisi yang paling buruk bagi kita ini saat Allah tidak lagi peduli. Kita kan sama, kalau orang tua itu kan, kalau kita terlalu bengal, bapak ibu sudah tidak lagi peduli, itu tanda kasih sayang orang tua habis. Bukan tidak peduli itu nandokan dia sayangnya, gitu. Aja, tidak, tidak kata langsung lagi. Di dalam keluarga pun begitu, mungkin suami istri ingat kalau sekiranya suami istri ini lama-lama. Sudah. Ayo pikir mulai memperbaikinya agar muncul lagi gitu kan. Jangan cek itu. Nah, itu tuh jangan sampai hilang kata-kata itu dari suami atau istri. Jangan cek itu, Pak. Jangan cek itu, singkat. Itu cinta paling dalam. Siapa lagi yang peduli dengan kita kalau bukan mereka? Kalau mereka saja sudah enggak. Terserah. Karena aku udah tahu di bawah mana terserah kebanyakan. Kita harus tanya dengan sang spesialis terserah. Terserah itu artinya berarti iyo. Oh, itu ya. Kalau makan apa? Multi tafsir. Ahli tafsir sekali tak mampu menerjemahkannya. Terserah. Makan di luar mah. Setelah itu dia sambil siap-siap. Oh iya, ya itu Pak ya. Allah alam bahwa ternyata kadang-kadang kalau sudah tidak lagi ingatkan tidak mau, kasih sayang Allah itu terus. Allah itu maha rahmat sampai detik di mana kita, ya Allah aku minta ampun ya, meskipun salahnya, maka Allah akan buka pintu ampunan itu seluas-luasnya. Allah itu cuma nunggu itu baik pengakuan saja. Itu loh, hambaku lagi sujud malam ini bangga gitu ya, mengutarakan itu kepada para malaikat. Itu loh hambaku lagi minta sama aku. Itu kebanggaan disampaikan kepada makhluk langit. Kata orang, sholat tahajud tadi malam disebut-sebut kamu sama ahli langit, sama ini apa namanya penunggu langit itu, para malaikat.
Oh iya ya Allah, iyalah kalau gitu kan. Karena malaikat ini pengen cari cinta Allah juga, akhirnya tenang deh ya Allah, aku akan menemaninya. Ngolok pulo, malaikat ya kan? Ngolok pulo. Tenang, aku akan perhatikan apa yang dia lakukan. Itu tadi, mudah-mudahan ya, selagi Allah masih peduli, itu berarti bentuk cinta Allah. Diuji, disandung, gitu kan. Itu nunjukkan, woi pakai matanya, biar gak disandung. Tapi dengan cara halus, gitu. Dikasih ujian, dan seterusnya, itu adalah bentuk cinta Allah yang sebenarnya. Allah. Masya Allah tadi ya penjelasan dari Nuruddin. Ada lagi dari ibu-ibunya? Ya, dipersilahkan. Jam 7. Ustaz Fikri nulisnya jadi jam 5 sampai jam 7. Jam 7 nih ya. Langsung gotong royong kita. Langsung gotong royong. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini Iya. Jarang-jarang ini ada orang takut dikasih jabatan di dunia yang seperti ini gitu kan. Tapi ya paling tidak gitu ya, kita sadar. Jadi kita perlu sadar siapa kita. Tadi diingatkan bahwa kita bukanlah siapa-siapa, jabatan apapun itu adalah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata apa yang kita lakukan tidak membuat kita lebih soleh gitu, lebih baik, lebih bernilai di mata Allah, berarti hal itu tidak manfaat. Iya kan? Taruhlah kita punya jabatan dan tanda tangan yang pentingnya gitu ya. Kalau tanda tangan ini tidak bisa merubah diri kita menjadi pribadi yang mungkin dinilai oleh Allah, why? Kalau bisa, siapa tahu kan tanda tangan kecil kita ini merubah banyak orang. Tiba-tiba kebijakan pemerintah hati-hati menggunakan anggaran dalam kebijakan itu ditandatangani. Hati-hati kan? Niat awalnya apa? Biar tidak banyak uang yang bisa nyelonde, ngage, dan sebagainya. Bismillah, soleh, mudah-mudahan. Kita kebetulan pejabat keuangan, teliti. Ketelitian kita itu buat kita jadi soleh, gitu kan? Jadi soleh, gitu kan? Apa? Jangan sampai nanti ada orang yang terjerumus ke sini. Biarlah aku dibenci wong, serah. Tapi kalau misalnya udah ingatkan, aku juga gitu kan? Ajulah, terserah kamu. Sekiranya kamu memang tahan, ajulah. Di dunia memang nikmat. Ajulah. Maka, kalaulah ternyata Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa melakukan sesuatu dengan jabatan, ya, dengan apapun itu, maka lakukan. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Ya banyak yang tidak mampu atau mungkin susah gitu ya untuk melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada niat, Allah Maha tahu. Insya Allah. Karena apa yang ada di hati kita itu ada antara kita dan Allah yang tahu. Ya Allah, aku tidak galak niat sebenarnya tanda tangan ini. Yang demi Allah, ya Allah, aku sebenarnya tidak galak. Karena aku tidak mampu baik, ya. Tangan aku ini mau tidak mau harus ada tangan, kalau tidak ini tidak selesai. Gitu. Maka ya Allah, izinkan aku tobat gara-gara sarung tangan ini. Berat ini, aku ngomong berat. Bukan berarti aku lebih baik, tapi karena kita harus fair mengatakan siap sebenarnya. Wallahu a'lam ya. Iya benar. Makin orang kaya makin tamak. Benar. Wajar lah nanti itu pengennya dah
Aku nak cak ini be. Waktu beliau duduk di pojok tikar itu, Umar nak bawakan kasut. Sudah, ada usah. Aku nak cak ini be. Umar bin Abdul Aziz, gitu ya, mematikan lampu yang dipakai karena dana negara dikomentari oleh anak. Bukankah itu masih bagian dari urusan negara? Dirimu kan bagian dari negara, Bapak. Sudahlah. Aku masih belum sanggup nerima tuntutan. Nah, yang kayak itu yang perlu kita tanamkan dalam hati. Mudah-mudahan. Baiklah, itu aja. Ya, silakan. Pak D. Ingkar janji. Nah, janji itu adalah hutang. Janji itu hutang. Hutang itu wajib dibayar. Wajib, kalau tidak dibayar berarti dosa. Baik, singkatnya. Tapi memang karena terlalu banyak ilmunya, kan bisa dibayar kafaratnya 3 hari puasa. Astagfirullah. Ya kalau ternyata ini kalau kita ternyata punya janji dan kita lupa, kita tidak bisa menepati janji itu, maka kita bisa menggantinya dengan puasa 3 hari. Betul. Sebagai ganti hukuman untuk kita dewasa. Ini penting sekali ternyata ya. Kadang-kadang kita tuh jarang menghukum diri sendiri. Maka diantaranya bisa seperti itu. Kalau kita tidak sholat, hari itu misalnya kita mungkin sholat subuh telat, kita hukum diri kita dengan menambah sholat sunnah lain. Subuh aku telat hari ini, ya Allah. Sudah, ganti dengan apa? Duha lagi aku tambahin. Menghukum diri. Menghukum diri. Maka bahkan ada para ulama yang mengatakan bisa dikodok tadi yang terlewat. Yang biasanya kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena sudah jadi kebiasaan, boleh dilakukan setelah subuh sebagai pengganti. Menghukum diri. Apalagi misal kita tidak bisa nahan pandangan kita, hukumannya apa? Wadul basar, tundukkan pandangan. Nabrak. Rugi. Pertama, rezeki, Pak. Yang kedua, rugi. Bukan. Ngulang lagi. Pengulang dari pertama lagi. Ada semangat tersebut tadi. Semangat. Masya Allah. Ampuni hambamu ini ya Allah. Gitu. Ampuni hambamu ini ya Allah. Banyak nih yang ide-ide kami. Ya Allah. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, insya Allah. Mungkin yang bisa kita lakukan diantaranya adalah tadi mengingatkan diri dengan sedikit memberikan hukuman pada diri sendiri. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, ya kita ganti dengan sesuatu yang lain. Fad'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dalam sebuah hadis itu, kalau kita melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan kebaikannya bisa menghapus kesalahan yang tadi kita lakukan. Nah, ini karena dekat dengan Ramadan sebagai pamungkas. Tidak ada lagi kan? Pertanyaan ada lagi? Wah, masih. Wah, belum jam 7. Ya, nanti kita tutup ya. Satu lagi silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana orang dari 2011 sampai sekarang alhamdulillah bertahan, tapi ada khawatir bagaimana hukumnya dengan menyiapkan usaha itu. Baik.
Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum dasar dari muamalah dan kegiatan sosial apapun itu yang kita lakukan, termasuk ini usaha, itu mubah. Hukum asalnya boleh, apapun bentuknya. Hatta ja'a dalilu ala tahrimiha, sampai ada pengharaman tentang apa yang kita lakukan. Hotel diharamkan enggak? Enggak ada ya. Tapi ternyata aktivitasnya ada yang dilarang. Maka kita bisa mengantisipasi itu. Maka sekarang alhamdulillah banyak hotel-hotel dengan label syariah. Tujuannya apa? Biar orang agak hati-hati. Meskipun kita tidak bisa kontrol apa yang dilakukannya di dalam kamar itu kan. Wong kita dewek di dalam kamar, kita dewek kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Maksudnya dalam kesendirian kita gitu loh. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk menahan diri melakukan keburukan dalam diri kita dewek. Tapi itu ada satu usaha. Misalnya dengan menulis syariah, orang akan berpikir 2 kali. Janganlah pakai hotel syariah. Bukan riba ya. Syariah itu tidak selalu dia kan riba. Oh, tidak bebas. Oh, bisa jadi tidak bebas. Ya. Ya, perhatikan itu kan. Kata itu penting sebenarnya kan. Cuma satu kata syariah membuat orang gitu ya. Meskipun ya udah tahu kita kan. Cuma jangan terus apatis. Syariah bayaran hotel itu lah. Ya tidak juga. Gitu loh. Banyak kok hotel-hotel syariah dengan standarnya gitu ya. Minimal apa? Masuk kalau dia berpasangan menggunakan kartu nikah, buku nikah, KTP dan lain sebagainya yang bisa paling tidak mencegah. Nah setelah itu cak mano, ya sudah bukan wewenang kita lagi lah ngatur apa yang dilakukan orang lain. Paling tidak gitu. Ya. Di awal kita sudah niatkan dengan baik dan diingatkan. Kalau diingatkan berkali-kali dengan cara kita tidak bisa lagi dikasih tahu. Tapi kalau kita sudah bisa identifikasi, oh ini buruk nih, mohon maaf. Kalau melakukan hal itu lagi, silakan jangan di sini. Ya. Boleh kok, insya Allah. Hukum asalnya boleh, insya Allah. Sama lah pisau gitu. Kalau ibu pakai untuk ngiris daun bawang, berdosa deh. Apalagi dibawa ke sini, kalau banyak, serius. Nah, apalagi yang diiris daging, tunjang lagi, Masya Allah. Tapi kalau ternyata pisau ini untuk melukai orang lain, bahkan bisa merenggut nyawa orang, bukan pisaunya yang salah, aktivitas orang itu yang salah, gitu kan? Pisau. Apa pisau tidak punya kemampuan apa pisau bisa berjalan dewek kan enggak gitu. Ya kita antisipasi dengan cara itu tadi, labeli dengan label yang baik menunjukkan kita berusaha jadi lebih baik, bukan dalam rangka menutupi ya. Ada wong ngelabeli baik tapi dalam rangka menutupi. Nah, bukan itu, tapi niat tulus kita itu melabeli karena kita juga pengen itu sebenarnya pengen baik. Dan itu Allah Maha Taala. Allah Maha. Baik, alhamdulillah sebenarnya. Ada pamungkas ini Pak. Ada pamungkas. Sebelum Silakan. ditutup, pamungkasnya karena kita sudah dekat dengan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Pertama, Ramadan itu diperuntukkan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, maka mari kita perbaiki iman kita ya dengan perbaiki syahadat kita, kalimat la ilaha illallahnya diperdalam. Yang kedua, karena Ramadan ini harusnya menjadi tempat kita manen gitu ya, mari persiapkan amal terbaik kita. Bolehlah merencanakan ini sekarang. Nah, nulis aku pengen khotam sekali, khotam 2 kali, khotam 3 kali, khotam 4 kali gitu ya. Atau aku ini belum mampu kalau khotamnya ya sudah, aku 10 juz, 20 juz strawberry, jus mangga. Ya, boleh ya. Ya maksudnya direncanakan ya. Direncanakan dengan baik amal apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga, ilmu.
Mudah-mudahan di depan insya Allah ini masih ada sebelum puasa. Masih ada sebelum puasa satu kali lagi kita akan belajar tentang ilmu tentang puasa. Gitu. Mudah-mudahan makin baik ilmu pemahaman kita, makin baik kualitas ibadah kita. Yang ketiga harto. Puasa ini memang tidak makan Bapak Ibu, tapi harto tetap disiapkan. Bukan dalam rangka untuk membeli baju sebanyak-banyaknya. Boleh juga sih kalau bajunya dikirim ke Tamiang Aceh sana, tidak apa-apa. Tapi dalam rangka menyelamatkan diri kita dan membersihkan harta kita. Yang terakhir hati. Ya mau tidak mau hati juga perlu disiapkan. Ibadah yang memang dipersiapkan dari hati, insya Allah akan menjadi ibadah yang berkualitas. Kita jadi muslim yang sudah perlu mempertimbangkan kualitas ibadah. Kalau anak SD terlalu disuruh terus. Kalau kita ini lajak lagi kan harus berpikir mana amal yang bisa menyelamatkan, memperbanyak nilai pahala kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara ya, sesi diskusi sudah, dan sepertinya yang hangat-hangat juga sudah menunggu itu. Ya. Takut gak dingin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.